Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta semangat dalam menjalani hari. Saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar singkat kami dengan tema membangkitkan semangat siswa terhadap ekstrakurikuler pramuka pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023. Bersama saya Nurdiana Hayati Siregar yang akan memandu acara ini dari pukul 12.00 sampai dengan selesai. Teman-teman semua, bicara mengenai pramuka. Pramuka memiliki peran penting dalam pengembangan karakter siswa. Namun, di beberapa sekolah terdapat masalah kurangnya minat siswa terhadap ekstrakurikuler pramuka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penting untuk kita mengatasi masalah ini, guna untuk meningkatkan minat siswa terhadap ekstrakurikuler pramuka. Sehingga nantinya mereka dapat merasakan manfaat positif yang ditawarkan oleh pramuka dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Maka, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas strategi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan ini. Saat ini sudah hadir 3 narasumber kita yang nantinya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi kita hari ini. Di sini ada Kak Siti Fadila yang akan menjadi narasumber pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Siti Arafah yang akan menjadi narasumber kedua. Dan terakhir ada Kak Fitri Hairani yang akan menjadi narasumber terakhir. Baik, tanpa memakan waktu lagi, saya berikan kesempatan kepada Kak Siti Fadila untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai materi kita hari ini. Kepada Kak Siti Fadila, waktu dan layar dipersilahkan. Boleh next? Boleh next? Oke. Nah, sebelum kita membahas mengenai faktor dan strategi apa untuk mengatasi permasalahan ini, saya akan menjelaskan apa sih manfaat yang diperoleh ketika siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka ini. Nah, ekstrakurikuler pramuka dapat membantu dalam pengembangan berbagai soft skill. Yang pertama itu soft skill. Di sini contohnya kepemimpinan. Nah, melalui peran sebagai ketua regu atau penanggung jawab dalam kegiatan, anggota kelompok pramuka dapat belajar memimpin dan mengambil inisiatif. Kemudian kerjasama tim. Melalui kegiatan perkemahan atau proyek kelompok, anggota belajar bekerja sama, menghargai peran masing-masing dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian kemandirian, pramuka mengajarkan keterampilan bertahan hidup seperti membangun tenda, membuat api, atau mengelola waktu yang semuanya memperkuat kemandirian. Kemudian kreativitas dan problem solving, melalui tantangan di alam bebas, anggota pramuka belajar untuk berkembang kreatif dalam menyelesaikan masalah, seperti merencanakan rute perjalanan atau mengatasi hambatan dalam kegiatan. Semua ini membantu mengasah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Yang kemudian ada pengembangan minat dan bakat. Pramuka memberikan wadah yang luar biasa untuk mengembangkan minat dan bakat. Di dalamnya ada berbagai kegiatan yang dapat mengasah minat siswa dalam bidang-bidang tertentu. Nah, beberapa cara bagaimana pramuka mendukung pengembangan minat dan bakat ini seperti kegiatan bervariasi dan menarik. Pramuka memiliki berbagai kegiatan, mulai dari petualangan di alam bebas, pelatihan keterampilan bertahan hidup, seni kerajinan, sampai kegiatan sosial. Dengan ragam kegiatan ini, anggota pramuka diberi kesempatan untuk mengeksplorasi minat mereka. Kemudian program keahlian. Beberapa kegiatan organisasi pramuka menawarkan program-program pengembangan keahlian khusus, seperti kemahiran memasak di alam terbuka, pertolongan pertama, pengelolaan lingkungan, dan lainnya. Ini membuka peluang bagi anggota untuk menemukan minat baru atau mengembangkan keahlian yang sudah dimiliki. Kemudian penghargaan dan pengakuan. Di dalam pramuka terdapat berbagai bentuk penghargaan seperti tanda penghargaan, lencana, atau sertifikat keberhasilan. Ini memberikan motivasi tambahan bagi anggota untuk mengejar minat mereka dengan serius dan memberikan pengakuan atas prestasi yang mereka raih. Dan pembelajaran kolaboratif. Pramuka mendorong pembelajaran secara kolaboratif. Ketika seseorang menemukan minat,
atau bakatnya, mereka seringkali dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka dengan anggota lain dalam kelompok, memperkuat keterampilan kepemimpinan dan kerjasama, serta membuka peluang masa depan. Nah, dengan mengeksplorasi minat dan bakat di pramuka, anggota dapat menemukan bakat atau minat yang mereka ingin kejar dalam karir atau studi di masa depan. Ini dapat membantu membentuk pemahaman mereka tentang apa yang ingin mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, pramuka tidak hanya tentang petualangan fisik semata, tetapi juga merupakan wadah bagi pengembangan diri secara menyeluruh, termasuk pemanfaatan minat dan bakat individu. Melalui rangkaian kegiatan yang beragam, pramuka memberikan ruang bagi setiap anggota untuk mengeksplorasi minatnya dan tumbuh sebagai individu yang berbakat. Kemudian, melatih kedisiplinan dan kemandirian. Nah, program pramuka adalah wadah yang sangat baik untuk melatih kedisiplinan dan kemandirian pada para anggotanya. Ini terjadi melalui berbagai kegiatan dan prinsip yang menjadi landasan dari organisasi ini. Nah, kedisiplinan dalam pramuka ini bisa terbentuk dari struktur dan tata tertib. Nah, pramuka memiliki aturan, norma, dan tata tertib yang harus diikuti oleh setiap anggotanya. Ini mencakup hal-hal mulai dari tata cara berpakaian hingga protokol keselamatan dalam kegiatan di alam terbuka. Kemudian rutinitas dan tugas. Setiap pertemuan atau kegiatan pramuka memiliki jadwal dan tugas yang harus diselesaikan. Ini membantu anggota untuk belajar kedisiplinan waktu dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dan kemandirian dalam pramuka dapat terbentuk dari keterampilan bertahan hidup. Pramuka mengajarkan keterampilan dasar untuk bertahan hidup di alam terbuka seperti membangun tenda, membuat api, dan menemukan arah. Ini membantu mengasah kemandirian karena anggota harus mengandalkan pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Kemudian mengambil inisiatif. Dalam berbagai kegiatan pramuka, anggota diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif, baik dalam merencanakan kegiatan, memimpin kelompok, atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Mereka harus mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Kemudian ada benefit kece lainnya. Nah, ini nih seperti penambahan relasi tentunya kan, memberikan pengalaman berharga yang tidak didapatkan dari kegiatan lain, serta keseruan dan ilmu yang akan didapatkan ketika siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka ini. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Kak Siti Fadilah. Ini merupakan suatu pemaparan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Kemudian untuk materi kedua akan disampaikan oleh Kak Siti Arafah selaku narasumber kedua. Kepada Kak Siti Arafah, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Nurdiana yang telah membuat acara dan telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor apa yang menjadi penyebab kurangnya minat siswa. Nah, berikut ini adalah beberapa penjelasan yang mengenai faktor-faktor yang sering mempengaruhi kurangnya minat siswa itu terhadap pramuka. Yang pertama itu ada kurangnya kesadaran akan manfaatnya kepramukaan. Siswa mungkin kurang mengetahui atau tidak sepenuhnya menyadari manfaat yang dapat diperoleh dari kepramukaan, seperti pengembangan karakter, keterampilan kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Kurangnya informasi dan pemahaman mengenai manfaat tersebut dapat membuat siswa kurang termotivasi untuk bergabung. Yang selanjutnya ada ketidaksesuaian minat dan bakat. Ini mengenai jenis kegiatan kepramukaan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa. Mereka mungkin tidak merasa tertarik atau termotivasi untuk bergabung. Siswa yang memiliki minat dan bakat khusus seperti ini mungkin memilih untuk menghabiskan waktu mereka di kegiatan lain yang lebih sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya ada persepsi yang kurang positif. Nah, persepsi negatif ini terhadap kepramukaan, misalnya melalui stereotip atau citra yang tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhan siswa saat ini, dapat memengaruhi minat mereka. Jika siswa melihat kepramukaan tersebut sebagai kegiatan yang kuno atau tidak relevan, mereka mungkin akan bergabung dengan hal-hal yang lain. Selanjutnya ada kendala waktu
dan bahan pelajaran. Nah, bahan tugas sekolah yang tinggi dan jadwal yang dapat menjadi kendala bagi siswa. Mereka juga merasa terlalu sibuk dengan pelajaran formal. Siswa tersebut mungkin menganggap sulit untuk menyisihkan waktu untuk kepramukaan. Selain itu, kurangnya dukungan atau pemahaman diri pihak sekolah terkait pentingnya kepramukaan juga menjadi hambatan yang utama dalam keminatan kepramukaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada kurang dari lingkungan sekolah atau rumah. Nah, lingkungan sekolah dan rumah memiliki peran yang penting ya teman-teman dalam membantu minat siswa. Jika setelah tidak memberikan dukungan atau menciptakan lingkungan yang mendukung tentang kepramukaan ini, siswa kehilangan motivasi. Begitu pula jika keluarga tidak mendukung atau tidak memberikan dorongan yang positif terhadap siswa tersebut mengenai tentang kepramukaan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ternyata pemaparan yang disampaikan oleh Kak Siti Arafa tidak kalah bagusnya dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kak Siti Fadila. Mungkin untuk materi terakhir akan jauh lebih bagus lagi, yang mana materi ketiga akan disampaikan oleh Kak Fitri Hairani selaku narasumber terakhir. Kepada Kak Fitri, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah mempersediakan saya untuk memaparkan materi saya. Next slide. Nah, di sini saya akan membahas mengenai strategi apa sih yang untuk mengatasi permasalahan dalam ekstrakurikuler kegiatan pramuka. Next slide. Nah, di sini ada 6 strategi yang dimana pertama itu dia ada edukasi tentang manfaat. Nah, kita ini tuh harus menginformasikan secara jelas kepada siswa mengenai manfaat yang dapat mereka peroleh dari keikutsertaan dalam kegiatan seperti pengembangan kepemimpinan, keterampilan bertahan hidup, dan bekerja sama dengan tim kelompoknya. Yang kedua itu ada pengembangan program yang menarik. Nah, di sini kita merancang kegiatan pramuka yang lebih menarik dan efektif dan sesuai dengan minat siswa serta perkembangan siswa pada saat itu. Yang ketiga itu ada fleksibilitas dalam waktu dan jadwal, yang dimana ini kita memberikan opsi waktu yang fleksibel atau menjadwalkan kegiatan pramuka tidak bertabrakan dengan tugas akademis penting sehingga siswa berpartisipasi tanpa merasa terbebani. Itu kita tidak boleh bertabrakan pada kegiatan yang lain sehingga siswa enak gitu untuk melakukan kegiatan pramukanya. Dan yang keempat itu ada pendekatan yang inklusif, di mana ini kita menciptakan program pramuka yang memungkinkan partisipasi siswa dengan berbagai minat dan bakatnya, termasuk program-program yang lebih berbasis pengetahuan, seni, atau kegiatan kemanusiaan. Yang kelima itu ada melakukan kampanye dan edukasi di sekolah ataupun di rumah. Untuk kita melakukan kampanye pendidikan kepada siswa tersebut, guru, dan orang tua tentang nilai serta manfaat keikutsertaan dalam pramuka. Dan yang terakhir itu dia ada pemanfaatan teknologi dan media sosial. Nah, kita itu harus menggunakan platform digital untuk mempromosikan dan mengedukasikan siswa tentang kegiatan pramuka serta membangun komunitas online yang aktif. Baik, itu yang dapat saya paparkan mengenai strategi untuk meningkatkan minat siswa. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fitri. Baik teman-teman, itu merupakan pemaparan dari narasumber kita. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di raise hand dan ditanyakan. Dan nantinya akan dijawab oleh para narasumber kita. Baik, di sini telah ada 2 para penanya ya. Kepada Kak Syahira Ilham, boleh Kak ditanya? Baik,
Terima kasih sebelumnya kepada 3 narasumber kita yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Jadi di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya itu, mengapa penting bagi siswa untuk saling bekerja sama di dalam kegiatan pramuka ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sahira atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, boleh kepada Kak Mita. Baik, terima kasih kepada Direktur. Nama saya Mita. Adapun pertanyaan saya yaitu apakah manfaat jangka panjang yang bisa diperoleh bagi siswa mulai dari pengalaman dalam kegiatan pramuka tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik Kak Mita, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada narasumber ingin menjawab, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kita yaitu Kak Syahira Ilham ya. Mengenai tadi pertanyaannya tentang mengapa begitu penting bagi siswa untuk belajar bekerja sama melalui kegiatan pramuka. Nah, jawabannya adalah pramuka itu adalah menanamkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Melalui kegiatan dalam sebuah regu atau kelompok, siswa belajar berbagai macam mengenai menghargai kontribusi setiap individu dan membangunkan keterampilan komunikasi yang efektif. Mereka belajar untuk saling mendukung, memahami peran masing-masing, dan mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Kemampuan bekerja sama ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan di masa depan dalam lingkungan kerja atau kolaborasi tim. Bagaimana Kak Syahira Ilham? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Mita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Yang pertanyaannya tadi, apakah manfaat jangka panjang yang bisa diperoleh siswa dari pengalaman dari kegiatan pramuka ya Kak? Jawaban kami, di samping manfaat langsung seperti keterampilan praktis dan peningkatan kemampuan sosial, keikutsertaan dalam pramuka juga membawa manfaat jangka panjang. Ini termasuk dalam pembentukan jaringan sosial yang luas, pengalaman yang berharga untuk kehidupan masa depan, dan penanaman nilai-nilai yang akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan nanti di masa depan. Bagaimana Kak Mita? Apakah Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Fadila, saya dapat menerima jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaannya sungguh luar biasa bagus ya teman-teman. Dan begitu juga dengan jawabannya. Sepertinya hanya ini saja ya yang bertanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa atas pemaparan materinya hari ini. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi kita kali ini, sesi tanya jawab dari kakak-kakak kita, maka berakhir juga acara bincang atau webinar kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa acara kita dapat menjadi acara yang bermanfaat untuk kita semua. Karena acara ini akan memberikan banyak sekali value baru untuk teman-teman semuanya. Saya Nurdiana Hayati Sregar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.